Sejarah PT Gudang Garam Indonesia Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam industri rokok di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, Gudang Garam telah dikenal luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam tersedia dalam berbagai jenis, mulai dari SKL, SKT, SKM. Rokok kretek linting. Bagi pencinta rokok kretek sejati, kami berkomitmen memberikan pengalaman luar biasa dalam menikmati rokok kretek yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Struktur organisasi PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, rapat umum pemegang saham, lalu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, anak perusahaan, pengembang usaha, Managing Director, Deputi Managing Director, Electronic Data Processing, Manajemen Representatif, lalu ada Direktur Pemasaran dengan Manajer Pemasaran, Direktur Operasi dengan Manajer Pengendalian Biaya, dan Manajer Konstruksi. Di sana ada juga kepala cabang dan manajer proyek, direktur engineering, yaitu manajer estimate tender dan manajer pengadaan dan peralatan. Lalu ada direktur keuangan, yaitu manajer keuangan, manajer pembukaan, dan ada direktur personalia dan umum, yaitu manajer personalia dan umum. Fungsi manajemen sumber daya manusia PT Gudang Garam. Perencanaan. Dalam mengamati perkembangan ekonomi dunia, dapat dilihat bahwa kesan era globalisasi saat ini telah berhasil menggerakkan proses ekonomi dunia yang menjangkau berbagai bidang ekonomi. Ditandainya dengan era globalisasi, ekonomi ini merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, yang tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi menurut adanya daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut dalam hubungan nasional dan internasional akan terjadinya persaingan antar negara. Saat ini perkembangan dunia usaha semakin maju, yang menimbulkan persaingan antara perusahaan pun semakin ketat, sehingga perusahaan pun dituntut untuk dapat mengembangkan inovasi, meningkatkan kinerja, serta melakukan perluasan bisnis sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing demi kelangsungan hidup perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam dunia bisnis dapat dinilai dari kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan dengan kinerja yang baik dan terus-menerus meningkat tentunya dapat terus bertahan dalam lingkungan industrinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk menganalisis kinerja perusahaan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan perusahaan, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Keberhasilan perusahaan akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia. Selain tenaga kerja, keberhasilan perusahaan pun akan mampu memanfaatkan informasi atau telekomunikasi, akan dengan cepat memberikan informasi pasar kepada masyarakat seluruh dunia melalui media massa, media cetak, dan lain-lain. Pengarahan pada PT Gudang Garam Tbk. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan mencakup beberapa proses operasi standar, pedoman, dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran, manajemen by objective. Tujuan pengarahan menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindari kemungkinan yang tak berarti, membina disiplin kerja atau naiknya produktivitas kerja, membina motivasi yang terarah. Pengendalian pada PT Gudang Garam Indonesia Tbk. Pertama, pengendalian perencanaan melibatkan pemantauan implementasi rencana dan penyesuaian jika terjadi penyimpangan.
Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kedua, pengendalian organisasi melibatkan struktur organisasi yang jelas, tanggung jawab yang ditetapkan, dan delegasi wewenang yang tepat. Ini memastikan bahwa pekerjaan dikerjakan oleh orang yang tepat dengan otoritas yang sesuai. Ketiga, pengendalian operasional melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan penentuan prosedur operasional yang efektif, pemantauan kualitas produk atau layanan, serta pengendalian terhadap risiko operasional. Pengembangan produk pada PT Gudang Garam. Jenis rokok yang diproduksi oleh Gudang Garam berkembang terus dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jenis rokok yang pertama kali diproduksi oleh Gudang Garam pada saat pertama kali berdiri adalah rokok klobot dan rokok kretek tangan. Pada tahun 1979, perusahaan mulai memproduksi rokok kretek mesin. Setelah melakukan pemantauan dan riset pasar dengan saksama, PT Gudang Garam Tbk memutuskan untuk memproduksi dan memasarkan produk baru, yaitu Gudang Garam Surya Signature Series. Kompensasi pada Gudang Garam Tbk. Dalam hubungan antara instruksi dan pekerja, harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dalam analisis ini, PT Gudang Garam Tbk memberikan kompensasi yang telah disediakan kepada karyawan atau pegawai yang berupa gaji, tunjangan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga. Fasilitas kesehatan terhadap karyawan diwujudkan dengan adanya klinik dan rumah sakit milik perusahaan yang digunakan oleh karyawan secara gratis. Selain itu, setiap karyawan PT Gudang Garam akan mendapatkan jatah rokok dari perusahaan. Jatah rokok diberikan sesuai dengan tingkatan karyawan, mulai dari buruh borongan yang mendapatkan 3 batang rokok hingga level karyawan tetap yang bisa mendapatkan jatah 1 pak rokok. Rokok yang digunakan perusahaan pada karyawan bertulis tidak untuk dijual dan pembagian karyawan. Rokok yang diberikan tersebut bisa dikonsumsi karyawan sendiri atau bisa dijual jika tidak merokok. Perusahaan juga memberikan kredit kepada karyawan melalui koperasi. Memberikan kredit tersebut bisa digunakan oleh karyawan yang purna tugas maupun karyawan yang masih aktif. PT Gudang Garam Tbk juga memberikan kompensasi kepada karyawan yang menginjak masa pensiun berupa uang pensiun setiap bulan dan masih mendapatkan jaminan kesehatan. Proses rekrutmen pada PT Gudang Garam Tbk. Secara sederhana, langkah seleksi dilaksanakan dengan 4 tahapan, yaitu seleksi administrasi, wawancara HRD, tes, dan interview. Pengintegrasian. Perusahaan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas bisnis. Perusahaan berkomitmen untuk tidak menerima atau memberi suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau keuntungan lainnya yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Setiap karyawan tidak boleh menawarkan, memberikan, atau menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan atau dapat diartikan sebagai suap menurut hukum. Setiap permintaan atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen. Catatan akuntansi perusahaan dan dokumen pendukungnya harus secara tepat menjelaskan dan mencerminkan kondisi transaksi secara jelas. Tidak ada transaksi dana atau aset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Semuanya akan dicatat serta dibukukan. Kedisiplinan pada PT Gudang Garam Tbk. Semua aktivitas ataupun kegiatan selama KKM sudah diatur oleh pihak PT Gudang Garam Tbk. KKM dilaksanakan sesuai dengan hari kerja, yaitu 5 hari dalam 1 minggu, setiap hari Senin sampai Jumat. Jam kerja dimulai pukul 8.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, dan jam istirahat mulai jam 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Pengunduran diri dan pemberhentian pada PT Gudang Garam Indonesia Tbk. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan terlebih dahulu secara tertulis kepada perusahaan. RUPS wajib diselenggarakan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Direksi atau Dewan Komisaris wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 2 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
dan hasil penyelenggaraan RUPS terkait keputusan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir karena A. Melanggar anggaran dasar, B. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan atau nama baik perusahaan, C. Alasan-alasan penting lainnya. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris A. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, B. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena persyaratan ketentuan perundang-undangan, C. meninggal dunia, D. diberhentikan karena keputusan RUPS, E. mengundurkan diri. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowongan karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 orang, maka harus diadakan RUPS oleh direksi dengan didahului pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 180 hari sesudah terjadinya lowongan itu untuk mengisi lowongan tersebut. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowongan dan selama penggantiannya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Never break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed.